Pelaku terancam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Wah, kacau sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to Sadewa YouTube channel. Oke, kali ini bersama saya Hasna Fatih Musyafa yang akan menemani beberapa menit kalian ke depan dengan kisah dan kasus-kasus yang unik dan menarik. Oke guys, jadi di penghujung tahun 2024 sekitar tanggal 2 Oktober ada sebuah video yang sempat viral dan beredar luas di media sosial. Nah, ternyata di video itu tampak seorang anak laki-laki tengah dimandikan hingga menceburkan diri ke bak mandi. Iya, bak mandi. Sambil menangis kesakitan. Anak itu juga mengaku sekujur badannya perih. Dan di video itu juga terlihat seorang perempuan memandikan bocah tersebut dan berusaha menenangkannya. Nah, karena videonya ini udah menyebar luas ke media sosial atau medsos, penyidik Polres Aceh Barat melakukan pemeriksaan nih kepada terduga pelaku atau NN terkait viralnya video yang dianggap kasus kekerasan terhadap anak pada sebuah lembaga pendidikan. Nah guys, jadi anak laki-laki yang ada di video itu tuh berasal dari pondok pesantren yang ada di Aceh Barat. Menurut pengakuan pelaku, kejadian ini bermula pada hari Senin tanggal 30 September. Jadi tuh anak ini ketahuan merokok. Nah, santri tersebut lalu dihukum oleh pengurus pondok pesantren. Waktu itu karena pelaku geram dengan santri tersebut, akhirnya menyiram santri itu dengan air cabai sebagai hukuman. Nah, keluarga korban yang tidak terima dengan hal tersebut langsung melaporkan ke Polres Aceh Barat pada Selasa tanggal 1 Oktober. Polisi juga meminta keterangan korban dan memeriksa sejumlah saksi. Menurut Ibtu Fahmi, pelaku terancam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Wah, kacau sih. Nah, untuk permasalahan atau kasus ini masuk ke dalam konflik interpersonal karena konflik antara santri yang merokok dengan pihak yang menyiramnya dengan air cabai. Konflik ini muncul karena perbedaan nilai dan norma antara kedua belah pihak. Pihak yang menyiram air cabai mungkin merasa tindakan tersebut diperlukan untuk menghukum dan mengoreksi perilaku santri yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Nih ya, walaupun niatnya emang mau mendisiplinkan siswa, tapi menurut saya cara-cara seperti itu tidak perlu diberikan kepada siswa atau santri. Karena hukuman itu harus bersifat jera dan membuat orang yang dihukum itu menjadi lebih baik, bukan malah menyakiti berujung trauma. Ada beberapa cara loh yang bisa kita lakukan selain harus menyiram air cabai. Mungkin itu karena ibunya kepengaruh perasaan negatif atau marah, jadi beliau akhirnya refleks ya menyiram air cabai. Seperti yang pertama, komunikasi terbuka. Kita bisa mempertemukan antara orang tua siswa dan pemilik pondok pesantren atau ya pokoknya orang-orang di pondok pesantren. Kita bisa dengar dulu nih, oh sudut pandang orang tua seperti ini, sudut pandang anak seperti ini, sudut pandang pemilik pesantren seperti ini. Lanjut kedua, kita bisa menggunakan metode mediasi. Yap, mediasi atau mediator. Menyediakan mediator orang ketiga yang netral yang akan memberikan kesepakatan untuk dipatuhi bersama oleh ketiga pihak. Nah, ini nih yang gak kalah penting dari semuanya, pendidikan dan konseling. Ya, saya tegasin sekali lagi, ini paling penting. Karena anak-anak yang perokok berat, perokok aktif, ataupun perokok pasif harus diberikan pendidikan tentang bahaya merokok. Jadi mereka tuh nggak asal ngerokok aja. Jadi kalaupun mereka berpikir toh ini cuma buat diri saya, mereka bisa mikir, oh rokok ini juga efeknya ke orang lain loh. Kalau saya merokok, asapnya bisa berbahaya jika dihirup oleh orang lain seperti bayi, perempuan, wanita hamil, atau orang tua. Nah, selanjutnya ada penyelesaian alternatif. Nah, seperti yang saya bilang tadi, penyelesaian alternatif ini lebih ke yaitu hukuman yang bersifat jera, bukan menyakiti sampai berujung trauma. Selanjutnya ada evaluasi kebijakan. Pesantren atau pondok pesantren atau suatu lembaga pendidikan itu pastikan punya tujuan, visi misi. Nah, karena kejadian seperti ini,
Harusnya mereka nggak mau dong ini sampai kejadian lagi, karena bisa merusak citra nama dari lembaga pendidikan mereka atau pondok pesantren ini. Makanya perlunya ada evaluasi kebijakan antara para guru, kepala sekolah, pemimpin-pemimpin sekolah, para orang tua, siswa, dan lain-lain agar kejadian ini tidak terulang lagi. Saya nggak mau menyalahkan anaknya, tapi saya juga nggak bisa. Saya bukannya maaf, bukan nggak mau menyalahkan anaknya, saya nggak mau menyalahkan antara guru dengan anak santri ini, tapi ya santrinya salah karena merokok, tapi mungkin masih bisa dibimbing, tapi mungkin gurunya ini sudah kebawa emosi dan akhirnya melakukan tindakan yang seharusnya nggak dilakukan, ya menyiram air cabai yang berujung ya jatuhnya menyakiti, ataupun ya bikin siswa juga trauma kan, sampai dia teriak-teriak histeris kayak gitu. Gimana nih guys dengan kasus kita kali ini? Ya, kasus ini bukan kasus tentang kejahatan ataupun tentang kriminalitas atau yang berbau teror meneror warga, tidak yang seperti itu ya. Sebenarnya kasus ini sering terjadi di bidang kurikulum pendidikan kita ya, mungkin bisa disebut sebagai kekerasan terhadap anak atau terhadap siswa. Tapi sekali lagi jangan terlalu dibawa serius, let's enjoy. Tidak usah terlalu dipikirkan ya, walaupun saya yakin pasti ada tim kubu pro dan tim kontra. Ya, nggak terasa udah di akhir video aja. Nantikan video-video selanjutnya dari saya. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.